Selamat malam Bu, saya Tarida Paulina Syahaan dengan NIM 21050400080 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai putusan-putusan yang terkait dengan hak merek. Yang saya hormati Bu Marniarani, SHMH, selaku dosen penghapus saya pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai putusan Mahkamah Agung nomor 72 PK garing PDT titik sus strip HKI garing 2018. Tergugatnya sendiri merupakan Kasno Ijek dan Widya Krisnadi. Penggugatnya sendiri adalah Index Interfund Company Limited. Posisi kasus yang pertama itu penggugat adalah pemilik merek terkenal indeks yang telah terdaftar di beberapa negara. Yang kedua, bahwa merek indeks yang didaftar oleh tergugat bukan hanya 3, tetapi ada 5 merek indeks yang dimodifikasi atas nama tergugat. Yang ketiga, pada tahun 2000, barang-barang dengan merek terkenal indeks milik penggugat telah diimpor dan dijual di Indonesia oleh PT Aceh Hardware, salah satu anak perusahaan PT Kawan Lama Internusa. Yang keempat, penggugat bermaksud meningkatkan kerjasama dengan pihak PT Kawan Lama Internusa dan ditunjuklah PT Home Center. Yang kelima, kerjasama distribusi tersebut telah dituangkan dalam perjanjian indeks Furniture Center Agreement pada tanggal 11 Juli 2003 antara penggugat dan PT Home Center Indonesia. Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa distribusi dilarang untuk mendaftarkan hak merek indeks dan atau merek-merek lain milik penggugat. Yang keenam, meskipun tergugat mengetahui ada merek terkenal indeks milik penggugat, namun tanpa sepengetahuan dan izin penggugat, ternyata tergugat mendaftarkan merek-merek indeks dengan itikat tidak baik. Adapun dasar hukum dari analisis putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal yang digugat adalah pasal 68 Undang-Undang Merek. Kemudian itu kita masuk ke dalam pertimbangan hakim. Bahwa hakim sendiri menolak eksepsi tergugat pertama, tergugat kedua turut tergugat. Kemudian merek indeks yang didaftarkan oleh tergugat 2 atau Ijek Widya Krisnadi dan yang kemudian dialihkan kepada tergugat 1 atau Kasno dibatalkan karena permohonan pendaftarnya diajukan atas dasar itikat tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokok dan atau keseluruhan dengan merek indeks milik penggugat atau Index Interfund Company Limited. Berbeda dengan penggugat, gugatannya dikabulkan oleh hakim karena dalam mendaftar itu beritikat baik berdasarkan ketentuan pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian kita masuk ke dalam putusan Mahkamah Agung nomor 74 PK garing PDT titik sus strip HKI garing 2019. Adapun tergugat sendiri yaitu Hertini Swetjanto dan Direktorat HKI. Penggugatnya adalah The Chillington Tool Company Limited. Posisi kasusnya itu yang pertama, penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang krokodil, dan gambar buaya plus Chillington. Yang kedua, kata-kata krokodil dan gambar buaya merupakan bagian esensial dari merek dagang penggugat. Yang ketiga itu merek-merek tergugat mengandung bagian esensial kata krokodil dan gambar buaya yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata krokodil dan gambar buaya. Keempat, merek penggugat adalah merek yang terkenal yang terdaftar di berbagai negara sehingga pendaftaran oleh tergugat merupakan itikat tidak baik. Kita masuk ke dalam dasar hukumnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
Adapun pasal yang digugat yaitu pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah mengabulkan gugatan penggugat dengan merek dagang krokodil dan gambar buaya serta Chillington dan karenanya mempunyai hak tunggal atau khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia dan menjadi bahagian esensial dari merek dagang penggugat, serta menghukum tergugat dengan merek krokodil dan gambar buaya membayar biaya perkara karena yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan krokodil dan gambar buaya yang merupakan bagian esensial dari merek dagang si penggugat, berlandaskan pada ketentuan 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kita masuk dalam putusan yang ketiga. Putusan yang ketiga ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 462K garing PDT titik sus strip HKI tahun garing 2015. Tergugatnya sendiri adalah PT Fortune Star Indonesia, penggugatnya Apollo Medical Instruments dan Direktorat HKI. Posisi kasusnya. Yang pertama itu posisi kasusnya. Penggugat adalah suatu badan hukum perseroan yang telah lama memproduksi alat-alat kesehatan yang salah satunya diberi merek Curasonic. Produk merek Curasonic ini telah didaftarkan oleh penggugat di wilayah hukumnya di Jepang untuk dapat dilakukan produksi ke negara RRC, Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Hong Kong. Yang ketiga, tergugat melakukan pendaftaran tanpa sepengetahuan penggugat atas produk penggugat dengan merek Curasonic pada tanggal 30 Januari 2007. Yang keempat, penggugat adalah sebagai pihak eksportir dan tergugat sebagai pihak distributor. Yang kelima, bahwa penggugat belum mendaftarkan merek Curasonic baik di Jepang maupun negara-negara tujuan ekspor, termasuk Indonesia. Baru memasukkan permohonan pendaftaran ke Direktorat HKI pada tanggal 6 Oktober. Sedangkan tergugat sudah mendaftarkannya sejak tanggal 30 Januari 2007. Adapun dasar hukum dari putusan ini yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan yang kedua itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun pasal yang digugat yang pertama adalah pasal 4 Undang-Undang Merek 15 tahun 2001. Yang kedua adalah pasal 17 ayat 2 Peraturan Menkumham nomor 67 tahun 2016. Dan yang ketiga pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek, dan yang keempat adalah pasal 76 ayat 1 Junto pasal 77 ayat 2 Junto pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Adapun pertimbangan hakimnya, di mana hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian, menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemilik dan pemegang hak atas merek Curasonic yang sah terdaftar nomor IDM 000108 480 dan nomor IDM 00010859 tertanggal 2 Juni 2005. Menyatakan permohonan pendaftaran merek Curasonic tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan bukti P10 untuk kelas 10 dan 20 atas nama tergugat rekonversi atau penggugat konvensi. Tidak sah dan didasari etika tidak baik atau buruk. Menyatakan tergugat rekonvensi menggunakan merek Curasonic yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Curasonic terdaftar nomor IDM 000108 480 dan nomor IDM 00010859 milik penggugat rekonvensi, serta menghukum tergugat rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan merek dagang Curasonic. Selanjutnya kita masuk ke dalam putusan Mahkamah Agung nomor 783 K garing PDT titik sus
strip HKI 2018. Tergugatnya sendiri adalah PT Garuda Tasco Internasional. Penggugatnya adalah Syarikat Juncong dan Direktorat HKI. Posisi kasusnya yang pertama itu, penggugat adalah pemilik dan pemegang hak yang sah serta pemakai pertama atas merek terkenal yang bermerek dagang PB dan lukisan. Yang kedua, tergugat mempunyai etikat tidak baik atau buruk dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang PB. Yang ketiga, pendaftaran merek dagang PB dan lukisan oleh tergugat mengandung suatu niat yang menyesatkan konsumen dan dapat membingungkan masyarakat. Dasar hukumnya sendiri yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal yang digugat itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pertimbangan hakimnya yaitu pertimbangan juris fakti yang menyatakan merek dengan kata PB dan lukisan milik penggugat sebagai merek terkenal dan terdapat persamaan pada pokoknya antar merek dagang kata PB dan lukisan dengan nomor pendaftaran IDM 00047786 atas nama tergugat dengan merek dagang milik penggugat merupakan pertimbangan yang benar dan berdasarkan hukum, sehingga merek kata PB dan lukisan milik penggugat adalah merek yang terkenal yang harus dilindungi. Pendaftaran merek dengan kata PB dan lukisan dengan nomor IDM 00047786 oleh tergugat mengandung suatu niat yang menyesatkan konsumen dan dapat membingungkan masyarakat dengan tujuan agar produk milik tergugat dapat laku di pasaran, hal mana merugikan penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kasasi PT Garuda Tasco Internasional tersebut harus ditolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Kita masuk yang terakhir adalah putusan Nomor 39 PDT strip merek 2018 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Penggugatnya WD 40 Company dan WD 40 Manufacturing Company. Tergugatnya Benny Bong dan Direktorat HKI. Posisi kasus yang pertama, penggugat merasa keberatan dengan adanya merek Get All 40 yang terdaftar dalam jenis yang sama dengan merek WD 40. Yang kedua, penggugat menilai merek tergugat didaftarkan dengan etikat tidak baik dengan mempertimbangkan adanya kesan kemiripan dengan merek penggugat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, merek penggugat WD 40 merupakan merek yang terkenal yang berdiri sejak 1953 di Amerika Serikat sebagai produk pelarut dan pelumas pencegah karat. Yang keempat, penggugat merasa keberadaan merek Get All 40 ini dapat membingungkan konsumen serta merugikan penggugat. Adapun dasar hukum dalam putusan ini yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2011. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal yang digugat yang pertama, Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 68 ayat 1 Junto Pasal 6 ayat 1 huruf A dan huruf B Junto. Yang ketiga Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menkumham Nomor 67 Tahun 2016. Yang keempat Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Pertimbangan hakimnya sendiri yaitu hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya menyatakan para penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek WD 40 untuk membedakan barang dan jasa para penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya. Menyatakan merek Get All 40 dan lukisan tergugat didaftarkan dengan etikat tidak baik serta membatalkan Get All 40 dan lukisan tergugat. Sekian dari penjelasan saya, Bu. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.